Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatila Putri dari kelas 2 AMGT 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen koperasi dan UMKM untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Pertama, saya akan membahas materi tentang koperasi. Apa sih sebenarnya itu koperasi? Bagaimana asal-usul serta sejarahnya koperasi dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Pertama, sejarah koperasi. Koperasi pertama kali dikenalkan oleh seorang kebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara-negara Eropa, koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai dikenalkan oleh Pati Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir dan memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Pati Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yaitu mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. 2. Koperasi berdampak pada perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, peran koperasi dan perekonomian adalah untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. 1. Mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. 2. Meningkatkan pendapatan anggota. 3. Mengurangi tingkat pengangguran. 4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis hingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjual akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barang cenderung lebih murah dari toko biasa. 2. Koperasi produsen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya koperasi peternakan sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak. 3. Koperasi jasa. Koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. 5. Koperasi serbaguna. Beberapa koperasi menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha atau KSU. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang UMKM. Pengertian UMKM. Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 2. UMKM berdampak pada perekonomian di Indonesia. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 65,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja dan 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. UMKM memiliki 3 peranan cukup besar bantuannya dalam kehidupan masyarakat kurang mampu, yaitu sebagai salah satu fasilitas untuk mengurangi kemiskinan, sebagai alat dalam proses lebih memeratakan tingkat perekonomian masyarakat kurang mampu, serta sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pasti di antara para pedagang UMKM pada masa pandemi mengalami kerugian serta bangkrut di tahun 2023. Para UMKM berusaha bangkit pasca pandemi COVID-19. Kemampuan bertahan UMKM yang melakukan penjualan online lebih kuat dibandingkan UMKM yang hanya melakukan penjualan offline. Pasca pandemi corona virus 2019, UMKM mulai bangkit perlahan.
para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan perkembangan pesat. Para pelaku UMKM mulai konsep pada tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, Marketplace, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital yang membawa pengaruh signifikan dalam income mereka. Peningkatan jumlah UMKM bertransportasi digital merupakan fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya. Sejalan dengan hal tersebut, potensi peningkatan nilai ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 8 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan mencapai 4.531 triliun pada tahun 2030. Namun demikian, upaya ini disertakan peluasan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen, serta kualitas produksi. Peran Kemenparekraf dalam pendukung UMKM. Kemenparekraf berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku UMKM dapat segera ke platform digital serta mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif seperti menghadirkan program pelatihan wirausaha digital mandiri yang diperuntukkan bagi pelaku ekonomi kreatif. Melalui program-program yang dijalankannya, harapnya fungsi Kemenparekraf dalam mendukung UMKM dapat berjalan efektif. Contohnya adalah program bantuan pemerintah bagi usaha pariwisata BPUP untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Fungsi Kemenparekraf dalam hal ini adalah memberikan bantuan dana kepada 6 jenis usaha pariwisata termasuk hotel, homestay, penyedia akomodasi, aktivitas perjalanan wisata, dan sebagainya. Demikian presentasi saya tentang manajemen koperasi dan UMKM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.